pribadi dan surat dinas. Ya. Pernahkah Anda menulis surat? Pernah. Pernahkah Anda membaca surat? Pernah. Jadi ada surat dinas dan surat pribadi. Ya. Jadi inti tujuan pembelajaran itu adalah kita menentukan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Ya. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan hari ini atau pelajaran hari ini, kita bangkit berdiri, kita speaking lab. Ya, silakan berdiri. Bertiga, sambut tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, jadi hari ini adalah bagaimana kita menentukan perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Ya. Yang pertama adalah surat. Apa itu surat? Jadi surat itu adalah alat komunikasi secara tertulis. Ya. Dari itu ada dua surat, ada surat pribadi dan surat dinas. Dari sini ada yang disebut dengan unsur-unsur surat. Dari unsur-unsur surat, yang pertama adalah unsur surat pribadi. Ya. Unsur surat pribadi itu yang pertama salam pembuka. Ya. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua pendahuluan. Yang ketiga isi surat. Yang keempat salam penutup, dan yang kelima nama dan tanda tangan. Jadi itu adalah unsur surat pribadi. Dari sini sudah ada perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Terus yang kedua adalah surat dinas. Dari unsur surat dinas di sini ada 13 unsur. Yang pertama itu adalah kepala surat. Yang kedua tanggal surat, 3 nomor surat, yang keempat perihal, yang kelima lampiran, 6 alamat, 7 salam pembuka, yang ke-8 pembuka paragraf, yang ke-8 pembuka paragraf, yang ke-9 isi surat, ya. Dan yang ke-10 itu adalah paragraf penutup. Yang ke-11 salam penutup, 12 pengirim surat, dan yang terakhir itu adalah tembusan. Dan itu adalah unsur-unsur dalam surat dinas. Ya. Jadi di sini setelah kita mempelajari unsur surat pribadi dan surat dinas, ada juga kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ya. Jadi kebahasaan di sini ada ragam sapaan. Jadi Anda sudah tahu ragam sapaan, ya. Dan ragam sapaan itu ada sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Jadi tahu kalau hubungan kerabat berarti di sini seperti kakak, atau contohnya adalah kakek, nenek, ada paman, ada saudara, itu yang disebut dengan hubungan kerabat. Ya. Terus yang berikut adalah sapaan berupa kata ganti. Tahu kata ganti? Tahu kata ganti ya? Jadi kata ganti itu sepertinya kata kamu, engkau, terus Anda, tuan, nyonya, itu adalah kata ganti. Ya. Terus yang ketiga itu adalah sapaan yang menunjukkan kata hormat. Kalau Anda sudah membaca surat dan Anda sudah menulis surat, berarti Anda tahu. Jadi menunjukkan kata hormat itu adalah contohnya kata yang terhormat. Jadi itu adalah sapaan yang menunjukkan kata hormat. Terus yang berikut adalah sapaan yang diikuti nama. Contohnya di sini Bapak Hermanus,
Ibu Helena, Ibu Fatmawati, itu adalah sapaan yang diikuti nama. Ya. Jadi itu adalah kebahasaan dalam surat pribadi dan surat pronomina. Jadi pronomina di sini yang pertama adalah pronomina pesona. Yang pertama tadi adalah pronomina pesona. Jadi pronomina pesona itu adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Kata ganti untuk menggantikan orang yang mengacu pada diri sendiri. Ya, jadi itu adalah pronomina pesona. Ya. Jadi di sini itu adalah yang pertama untuk diri. Jadi untuk diri sendiri menggunakan kata ganti berupa ada saya, tahu nggak kata ganti berupa saya, aku, kami, kita dan ku. Jadi itu adalah untuk diri sendiri. Terus yang kedua itu adalah untuk orang yang diajak bicara menggunakan kata ganti. Untuk orang diajak bicara yang menggunakan kata ganti. Itu seperti kata engkau, ya, kamu, anda, dikau dan kalian. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk orang yang diucapkan menggunakan kata ganti, yaitu kata ia, dia, beliau dan nya. Jadi itu adalah ketiga pronomina pesona. Ya. Terus yang berikut adalah pronomina penunjuk. Kalau kata penunjuk itu adalah kata ini dan itu. Ya. Dari sini ada dua. Yang pertama adalah pronomina penunjuk. Itu merupakan kata ganti yang mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara. Ya, jadi itu adalah pronomina penunjuk. Jadi penunjuk umum itu berupa kata ganti ini dan itu. Ya, ini dan itu. Terus yang kedua itu adalah pronomina penunjuk ikhwal. Jadi penunjuk ikhwal itu di sini adalah berupa kata begini dan begitu. Ya, begini dan begitu. Ya, jadi itu adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk. Terus yang ketiga itu adalah pronomina penanya. Ya, dalam pronomina penanya itu digunakan untuk penanda pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dalam pronomina penanya. Di sini itu ketika menanyakan orang itu menggunakan kata, kalau menanyakan orang itu menggunakan kata ganti dengan kata siapa. Ketika menanyakan barang itu diganti dengan kata tanya apa. Dan ketika menanyakan pilihan dengan menggunakan kata ganti tanya itu adalah kata mana. Ya. Dan itu adalah pronomina yang disebut dengan pronomina penanya. Ada siapa, ada apa, dan ada mana. Ya. Jelaskan materi ini Ibu dibagikan LKPD untuk Anda mengerjakan. Jadi dikerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok silakan kerja.
kumpul baru kita presentasi. Silakan. Ya, sudah semua? Ya. Baik. Kalau sudah semua nanti sekarang kita mulai dengan presentasi ya. Ya. Jadi kelompok satu silakan satu orang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Sekretariat SMK Katenda. Dalam protokol kesehatan nomor 2 nomor tanggal 22 Januari 2024. Demikian undangan ini kami sampaikan. Kami berharap semua anggota dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut dan mengawal penetapan yang proklamasi atas perintah para anggota kami ucapkan terima kasih. Ya, baik kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Edo 20 Januari 2024. Jemput sahabatku Syari di kota Maumere. Hai Syari, gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang satu apapun. Sudah lama kamu tidak memberi kabar dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selamat pagi ibu guru dan teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekretariat SMPK Katenda, Jalan Protokol Kesehatan nomor 22 Januari 2024. Kepada yang terhormat anggota Pramuka SMPK Katenda Palu E. Salam Pramuka dalam rangka pelaksanaan perkemahan Sabtu Minggu dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Yang berikut kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Presentasikan hasil kelompoknya sudah sangat baik dari 4 kelompok. Kita beri tepuk tangan buat 4 kelompok. Hari sudah sama. Dari sini ibu kasih memang nilai. Dari setiap kelompok nilainya tidak sama ya. Ya. Ada yang nilainya 4, skornya 4, ada juga ada skor 3, ada juga ada yang 2. Dari setiap kelompok. Kelompok pertama, yang pertama itu kelengkapan unsur. Jadi yang sudah dipresentasikan kelompok 1 itu yang pertama aspeknya itu dilihat dari kelengkapan unsur, itu mampu menemukan semua unsur-unsur dalam surat. Ya, itu sudah baik. Tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Ya, jadi mereka mendapat nilai itu dengan nilai yang sangat memuaskan, yaitu nilainya adalah 90. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terus kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. Kelompok
sini ada mampu, ada cukup, dan ada perlu bimbingan ya. Ya. Dari kelompok 2 di sini belum mampu dalam menemukan unsur surat pribadi dan surat dinas. Jadi untuk kelompok 2 nilainya tidak sama dengan kelompok 1, beda ya. Jadi Anda mendapat nilai itu adalah 65. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kelompok 3 di sini kelompok 3 itu aspek yang dinilai itu kelengkapan unsur itu baik sekali ya. Baik sekali, jadi berarti mampu menemukan semua unsur-unsur dalam surat pribadi dan surat dinas itu dengan tepat. Jadi kelompok 3 ini mendapat nilai 90. Pertama buat kelompok 4 ini juga. Kelompok 4 ini cukup baik dalam menemukan semua unsur baik surat pribadi dan surat dinas. Jadi mendapat nilai 65 ya, karena cukup baik ya, sama seperti kelompok 2 ya. Jadi ini sudah luar biasa, kita baru mulai menulis surat pribadi dan surat dinas, tapi semuanya sudah menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa Indonesia yang baik dan yang sangat bagus ya. Mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan sekali lagi. Dan karena materi hari ini, dari nanti minggu depan baru kita lanjut dengan materi masih dengan surat Ya, Bu. Jadi kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan refleksi peserta didik. Jadi bagaimana dengan pelajaran hari ini? Anda baca dan cetak Anda baca dan cetak masing-masing. Nanti di atasnya tulisan nama ya. Ini adalah hasil refleksi peserta didik. Ya, silakan. Ini nama. Baik, sudah refleksinya sudah dikerjakan? Sudah. Semua ya. Nanti kumpul ini hasil refleksinya itu. Ya, silakan kumpul. Jadi bagaimana dengan pelajaran hari ini, Ibu kita sudah centang dalam hasil refleksi ya? Jadi dalam surat pribadi itu ada surat pribadi, ada surat dinas. Jadi ada perbedaan antara surat pribadi juga ada surat dinas. Terus ada unsur-unsur kebahasaan ya. Ada unsur-unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi materi hari ini yaitu kita menemukan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, dari kesimpulan pada materi hari ini. Kita menutup pelajaran ini dengan dalam nama Bapa dan Amin. Inilah jalan Tuhan kami, agar kami tiba di rumah kami masing-masing. Dan senantiasa kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Kegiatan penutup diakhiri dengan doa.